Etika dalam berorganisasi dan profesi. Apa itu organisasi? Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur dalam berorganisasi. Yang pertama, tujuan suatu organisasi ialah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Yang kedua, pembagian kerja adalah sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Unsur-unsur dalam berorganisasi. Yang ketiga, hierarki kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Yang keempat, sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan adalah kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Efektivitas dalam berorganisasi. Yang pertama, efektivitas individu yang tergantung dari perilaku terhadap kelompok. Yang kedua, efektivitas kelompok, yaitu tergantung dari kohesivitas atau kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma yang ada pada kelompok kerja. Yang ketiga, efektivitas organisasi, yaitu tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan, struktur, proses, dan budaya organisasi. Etika dalam berorganisasi. A. Memilih niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. B. Amanah. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih ulet dalam tindakan. Etika dalam berorganisasi. C. Saling tolong-menolong. Dalam sikap tolong-menolong, kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan harus diperhatikan. D. Berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antar individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Prinsip dalam komunikasi. Menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu. Qaulan kariman. Yang kedua, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival. Qaulan layyinan. Yang ketiga, isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur. Qaulan sadidan. Yang keempat, pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Qaulan balighan. Yang kelima, perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar. Qaulan ma'rufan. Apa itu etika profesi? Dalam KBBI, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan di dalam mencapainya, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri umum profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Adapun tujuan profesi dalam Islam. Yang pertama, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memenuhi kebutuhan hidup baik primer atau daruriyat, sekunder, tahsiniyat ataupun tersier, hajiyat. Yang ketiga, memenuhi nafkah keluarga. Dan yang terakhir, untuk kepentingan amal sosial, kepentingan ibadah, dan menolak kemungkaran. Adapun etika dalam berprofesi. Yang pertama, memegang amanah dan mentaati perintah
Ketujuh, profesi, kerja, atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Kedelapan, menghindari larangan